Hi guys, and still with me, Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan menceritakan cerita-cerita horor dan yang pastinya menyeramkan dan juga menarik buat teman-teman semua yang suka cerita-cerita horor. Langsung aja kita ke videonya. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends, and let's talk about it, guys. Dari cerita yang pertama, ada seorang ojol atau ojek online yang mana dia mendapatkan sebuah orderan, dan ini itu menurut gue ya, orderannya itu ada di jam 12 malam. Oke, dari sini aja kita tuh kayak nggak make sense gitu. Ini nggak masuk akal gitu. Bahwasannya ada orang yang order ojek online di jam 12 malam. Mungkin pernah ada ya, kayak ada kok yang order ojek online di jam 12 malam, dan ada juga yang menerima gitu orderannya. Tapi ada beberapa juga, atau dari mayoritas ojek online juga tidak menerima orderan-orderan di atas jam 11 malam bahkan. Oke, singkat ceritanya itu dia mendapatkan orderan yang mana seorang perempuan yang berambut panjang dan ya layaknya manusia, tapi si ojol ini atau si tukang ojek ini itu merasakan ada yang berbeda gitu ketika ngejemput si perempuan ini. Nah, dari itu semua dia ngelihat tatapan yang kosong, tidak ingin diajak berbicara. Kalaupun berbicara cuma hanya kata-kata yang tidak terlalu boros mungkin, dan hanya seperti kata-kata iya, tidak, ya datar lah gitu ya. Nah, di perjalanan dan pada akhirnya ojol ini ngerasa kayak, oh lebih baik kayaknya aku diam aja, karena memang orang tuh di jam 12 malam atau di jam-jam yang sangat amat melelahkan, jadi dia ngerasa kayak gak perlu banyak bicara. Setelah dari itu semua, dia melihat dari kaca spion gitu. Melihat dari kaca spion tuh si perempuannya atau si mbaknya itu kayak lain aja gitu, kayak bukan manusia gitu ya. Dan itu masih dalam bentukan manusia pada umumnya, tapi kok ada yang berbeda gitu dari wajahnya dan juga dari tatapan matanya yang kosongnya, pucet lah gitu. Nah, dan pada akhirnya ketika ditanya si mbaknya ini mau diturunin di mana, terus si mbaknya bilang, lihat di lokasi aja mas gitu, lokasi kayak maps gitu ya. Terus pada akhirnya si masnya ini ngikutin maps, tapi tidak ada ujungnya gitu. Tidak ada ujungnya, terus berjalan terus kok nggak pernah ada ujungnya gitu. Karena si mbaknya ini atau si perempuannya ini atau si penumpangnya ini hanya diam-diam saja, dan pada akhirnya si masnya ini baru sadar bahwasannya di belakang motornya yang dia tumpangi itu tidak ada siapa-siapa gitu. Dan maps masih terus berlanjut, dan pada akhirnya sampai ada di mana si ojol ini di tempat yang menurut gua sih gak masuk akal gitu, yaitu kuburan. Dan udah nyampe di kuburan, tiba-tiba ada suara dari arah kanan si ojolnya itu, terima kasih ya mas. Dan tidak ada siapa-siapa. Dan pada akhirnya ojol tersebut langsung gas, langsung pergi dari tempat itu, dan dia melihat ada sosok wanita berambut panjang dan memakai pakaian putih dari sebelah kanan. Oke, cerita selanjutnya datang dari seorang pengemudi taksi online yang mana dia mendapatkan 2 orang penumpang yang sangat aneh, dan pada akhirnya dia juga tersesat di salah satu tempat dan tidak bisa pulang dari tempat tersebut. Oke, sebelumnya gue menceritakan tentang ojek online yang
ketika dia melihat maps itu, mapsnya tidak ada ujungnya. Nah, ini berbeda dari ojek online tersebut. Dan ada di mana seorang taksi online ini mendapatkan orderan lagi-lagi di atas jam 12 malam ya. Namanya orang nyari makan, nyari uang, nyari nafkah, jam berapapun pasti digempur gitu ya. Setelah mendapatkan 2 penumpang, dan 2 penumpang ini memang ya layaknya orang normal gitu ya, biasa-biasa aja gitu. Dan ada di mana? Di pertengahan jalan lah, pokoknya di pertengahan jalan, sudah sepanjang jalan lebih mereka ngobrol 2 penumpang ini gitu ya. Dan 2 penumpang ini serentak mengatakan, "Stop, sampai di sini aja mas." Dan ketika masnya atau si pengemudi taksi online ini melihat ke belakang, ternyata sudah tidak ada orang. Dan masnya ini kan sempat melihat ke belakang, dan ketika masnya melihat ke depan, ada 2 sosok makhluk atau seperti orang yang baru saja kecelakaan. Dan itu hancur banget. Dan ya ini gue nggak bisa ngegambarin kayak gimana, cuman intinya ketika masnya ngelihat ke depan, itu 2 orang tersebut ya seperti orang yang baru saja kecelakaan dan tertimpa atau sedang meniduri kap mobil taksi tersebut. Dan ada beberapa rumor yang bisa dikatakan ternyata di tempat itu telah terjadi kecelakaan di tahun 2000-an lah. Pokoknya ini banyak rumor yang mengatakan ternyata di situ adalah tempat terjadinya kecelakaan dari 2 orang tersebut. Oh, ini sangat amat mengerikan guys. Bagaimana tanggapan kalian tentang cerita ini? Apakah menarik kalau kalian juga merasakan sesuatu hal dari cerita ini? Ya, mungkin kalian kebayang ya seperti apa gambaran dari cerita ini. Langsung aja kita next ke cerita selanjutnya. Oke, lagi-lagi ojek online ya. Nggak ojek online, taksi online, ya namanya orang nyari nafkah guys, nyari uang, nyari makan gitu ya. Lagi-lagi apapun dia pasti usahakan untuk anak dan istrinya. Dan ada di mana ojek online ini mendapatkan sebuah pesanan, orderan untuk mengantar barang. Dan pada saat itu si ojolnya ini mengantar barang ke suatu tempat yang menurut gue juga apa ya, kayak nggak semua orang lah gitu merasakan hal itu gitu. Nah, pada akhirnya mengantarkan sebuah barang yang mana barangnya ini harus diantar ke suatu tempat, dan tempatnya itu rame banget gitu ya, rame banget. Dan ketika dia sampai ke tempat tersebut, ya bisa dikatakan kayak pasar gitu ya, pasar malam kah atau ya nggak ngerti juga gue. Cuman satu tempat yang rame banget orangnya, dan di suatu tempat itu lagi-lagi orangnya itu apa ya, tidak seperti orang normal gitu. Kita tidak seperti manusia normal pada umumnya gitu. Dan ada beberapa banyak pesan gitu. Cukup antar barang tersebut, jangan terlalu banyak bicara, dan langsung keluar dari tempat tersebut. Jangan menoleh kanan, kiri, atas, bawah, dan depan, belakang. Jangan, banyak banget pesan-pesan yang tidak normal gitu yang disampaikan ke ojol tersebut. Sampailah ke tempat tersebut yang begitu ramai, yang nggak bisa dikatakan juga apakah itu pasar, apakah ya katakanlah pasar gitu ya. Ketika sudah di satu tempat itu, dia mengantar barang tersebut, dan orang yang menerima barang tersebut itu tidak seperti manusia normal pada umumnya gitu. Dan dia melihat ada yang berbeda dari sosok tersebut. Memang secara fisik manusia, tapi kalau dilihat dari mata itu jujur bukan manusia, karena matanya itu seperti mata reptil. Kalau kalian tahu ya seperti apa mata reptil itu ya. Dan
ketika dia memberi barang tersebut dan dia mendapatkan uang, setelah dari tempat tersebut dia pergi, si ojolnya ini, dan itu sunyi sepi banget guys. Yang awalnya dia datang ke tempat tersebut rame banget, pas begitu selesai nganter barang, nggak taunya tempat tersebut udah sepi banget. Dan itu ada di pertengahan sawah. Ya nggak di pertengahan sawah sih, ya kayak di pedesaan yang kanan kirinya sawah gitu maksud gue. Dan itu suatu hal yang sangat amat mengerikan. Oke, dari beberapa cerita-cerita yang udah gue ceritakan, mungkin dari teman-teman semua juga ngerasa kayak udah pernah ngerasain atau juga mempunyai pengalaman yang sama. So, mungkin kalian bisa cerita atau bisa menyampaikan di kolom komentar, mana tahu kedepannya gue bisa menceritakan pengalaman horor kalian di minggu selanjutnya. Oke, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye-bye.